Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah, tutorial pada pembelajaran kali ini yaitu Bapak akan membahas mengenai menentukan ide pokok dan kalimat pengembang. Ini akan dijelaskan ya. Tapi jangan lupa sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari pembelajaran ini. Dan bagi yang non muslim silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Baiklah, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan mengenai menentukan ide pokok dan kalimat pengembang ya. Kalimat pengembang. Nah, nih. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu ya, apa itu ide pokok. Nah, ini ya ada penjelasannya. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Nah, nama-nama lainnya, istilah lain dari ide pokok ini banyak ya. Jadi gagasan utama, gagasan pokok. Jadi masih itu-itu saja. Ide pokok, gagasan pokok, gagasan utama, pokok pikiran, pokok masalah. Itu sebetulnya masih itu-itu aja ya. Jadi kalau ada pertanyaan, bagaimana gagasan utama dari paragraf di samping? Sama saja dengan ide pokok. Bagaimana pokok pikiran dari paragraf di samping? Atau di atas misalnya. Sama saja dengan ide pokok, itu saja. Ini nama lainnya ya, nama aliasnya. Kalau di manusia itu alias ya, atau nama lain dari istilah ide pokok. Terus selanjutnya, nah ini nih fungsi ide pokok. Nah ini fungsinya. Fungsinya yaitu memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut. Nah selanjutnya ini ringkasannya, ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nah apa sih kalimat utama? Ada penjelasannya. Kalimat utama adalah kalimat yang terdapat ide pokok dalam sebuah paragraf atau ide pokok sebuah paragraf. Jadi dalam kalimat utama itu pasti ada ide pokok. Ya. Selanjutnya ada lagi yang disebut dengan kalimat pengembang, yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama atau ide pokok. Kalimat pengembang ya nanti dijelaskan di contoh. Selanjutnya nah ini ada paragraf ya, ada paragraf deduktif yang biasanya kalimat utamanya itu ada di awal. Nah, selanjutnya ada paragraf induktif, paragraf yang utamanya, yang kalimat utamanya di akhir paragraf. Ya, selanjutnya, untuk selanjutnya, Bapak akan menjelaskan mengenai menentukan ide pokok dan kalimat pengembang dalam sebuah paragraf. Kita langsung ke contoh paragrafnya ya. Di sini ada sebuah paragraf. Salah satu dari ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Seluruh makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuh. Nah, di sini ada sebuah paragraf yang menjelaskan tentang apa. Nah, berarti harus dicari ide pokoknya. Tapi sebelum dicari ide pokoknya harus ditentukan dulu kalimat utamanya ya. Tapi sebelum itu juga harus tahu dulu pembagian dari beberapa kalimat, karena dalam satu paragraf ini terdapat beberapa kalimat ya, yang mana diantaranya itu yaitu kalimat utama. Sekarang kita pilah atau pisah-pisah kalimatnya.
Nah, ini ya, Bapak sengaja diberi warna ini supaya mudah dipahami. Ini ada yang warna merah, ada yang warna biru. Nah, itu adalah pembagian dari kalimat ya. Nah, sini ada penjelasannya mengenai pembagian kalimat. Nah, ini kalimat yang pertama yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat yang kedua, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh dari tubuh. Kalimat ketiga, makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuh. Nah, jadi dalam satu paragraf yang tadi dibaca itu terdapat 3 kalimat ternyata ya. Nah, yang berwarna merah ini sudah kita pastikan bahwa ini adalah kalimat utama yang nantinya menjadi ide pokok. Sementara yang berwarna biru ini, ya, yang di blok ini adalah kalimat pengembang atau penjelas atau pendukung. Nah, ini ya. Jadi, untuk menentukan sebuah kalimat itu kita harus tahu ya. Satu kalimat itu biasanya itu dari awal sebuah paragraf sampai ke titik. Nah, kalau di tengah itu dari setelah titik sebuah kalimat sampai ke titik lagi dan seterusnya. Dan jadi istilahnya kalau pendeknya ya dari titik ke titik lah gitu. Itu satu kalimat. Ya, atau dari awal paragraf sampai ke titik itu adalah satu kalimat. Dan biasanya kalimat utama itu hanya satu ya biasanya. Tapi kalau kalimat penjelas atau pendukung itu biasanya lebih dari satu ya biasanya. Ada yang satu, ada yang lebih. Tapi kalau kalimat utama itu hanya satu yang mana akan menentukan ide pokok. Nah, sekarang sudah dapat dipastikan ternyata ide pokok dari paragraf di atas adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, ya kita ambil dari kalimat utama ya, kalimat utama yang mana dalam kalimat itu terdapat ide pokok. Yang warna merah ini ya, ini adalah kalimat utama, ini adalah ide pokok. Bagaimana ide pokok itu apakah harus sesuai dengan kalimatnya? Tidak selalu ya. Tidak selalu, bisa saja ini ide pokok itu tidak selalu sama kata-katanya atau kalimatnya dengan kalimat utama itu tidak selalu ya. Bisa saja kita lebih singkat lagi. Misalnya, nah, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Jangan pakai dari, ya. Kalau ini kan ada darinya nih kalimat utama nih. Nah, ini tidak pakai dari. Ya, jadi tidak selalu ide pokok itu harus mirip kalimatnya dengan kalimat utama. Ide pokok itu boleh dengan kalimat lain yang lebih padat lagi atau lebih singkat lagi daripada kalimat utama ya. Nah, ini kan kalimat utamanya salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sekarang ide pokoknya salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Darinya tidak ada kan? Nah, ini ada yang kalimat utamanya ada dari, ini tidak ada. Nah, seperti itu ya. Jadi ide pokok itu boleh kata-katanya atau kalimatnya tidak persis dengan kalimat utama. Tapi yang pasti cara mengambil ide pokok itu dari kalimat utama sebuah paragraf. Jadi untuk menentukan ide pokok, maka tentukan dulu kalimat utamanya, baru di situ dapat diambil atau dapat kita tentukan ide pokoknya. Selanjutnya ada kalimat pengembang ya. Kalimat pengembang itu lebih mudah lagi ya, karena banyak, lebih dari satu. Ini satu kalimat. Nah, ini saya kesini satu kalimat. Terus ini ada kalimat kedua, jadi ada dua ya. Kalimat pengembang pada paragraf di atas ada dua. Nah, contoh yang kedua yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif yang tadi sudah dijelaskan di atas, yaitu yang mana kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Otomatis ide pokoknya itu berada di akhir paragraf ya.
Nih, paragraf induktif kita baca dulu biar kita mengerti, paham bacaan itu. Banjir juga terjadi dalam banyak hal, bisa karena meluapnya aliran sungai, danau, lautan, atau sebagai akibat dari hujan yang berlebihan. Namun, tahukah kita bahwasanya membuang sampah sembarangan secara tidak langsung juga bisa mengakibatkan banjir? Nah, kita pisah-pisah dulu ya kalimatnya. Ini sepertinya terdapat dua kalimat ya. Kita tandai ini dengan warna biru. Nah, yang bawah kita tandai dengan warna merah. Nah, berarti yang biru itu, warna biru adalah kalimat. Yang biru adalah kalimat pengembang. Ini ya di sini. Jadi ada di kalimat ke-1. Jadi didahulukan dulu penjelasannya. Ya, kalimat ke-1 banjir juga terdapat dalam banyak hal. Ini adalah kalimat pengembang. Sementara kalimat utamanya itu ada di kalimat kedua. Namun tahukah kita bahwasanya membuang sampah sembarangan secara tidak langsung juga bisa mengakibatkan banjir? Otomatis kita harus mengambil ide pokoknya itu dari kalimat yang utama, yaitu yang pada kalimat kedua. Kalau pada contoh ini ya, pada contoh paragraf ini, paragraf induktif. Nah, jadi dapat diambil kesimpulan. Jadi ide pokok dapat ditentukan yaitu membuang sampah bisa mengakibatkan banjir. Nah, ini kalimat dari ide pokok tidak selalu harus mirip dengan kalimat utama ya. Awas, ide pokok memang ide pokok diambil dari kalimat utama, tapi dari kalimatnya atau kata-katanya tidak harus mirip sekali dengan kalimat utama ya. Bisa juga lebih singkat lagi. Contohnya ini kalimat utamanya merah kan, kalimat utama. Namun tahukah kita bahwasanya membuang sampah sembarangan secara tidak langsung juga bisa mengakibatkan banjir? Panjang kan kalimat utamanya, tapi pas di ide pokoknya membuang sampah bisa mengakibatkan banjir. Nah, bisa seperti itu, disingkat lagi, lebih singkat lagi. Tidak harus persis sama jadi dihilangkan namunnya, dihilangkan tahukah kita bahwasanya itu dihilangkan. Nah, langsung saja membuang sampah bisa mengakibatkan banjir. Nah, yang mana diambil dari kalimat yang utama ini, yang kedua ini. Karena ini kan induktif ya, berada di akhir. Jadi tidak selalu harus mirip kata-katanya dengan kalimat yang ada di paragraf. Boleh ide pokok itu kita susun sendiri, tapi harus sesuai dengan kalimat utama ya. Nah, sekarang kalimat pengembangnya lebih mudah ya. Nah, yang atas tadi, yang awal-awal itu kalimat pengembang di awal-awal paragraf karena masuknya paragraf induktif ya. Sekali lagi bahwa ide pokok dalam kalimatnya tidak harus persis seperti kalimat utama. Boleh lebih diringkas lagi, tapi yang relevan atau yang sesuai dengan kalimat utama. Ini juga ya, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, itu di kalimat utamanya. Sekarang di ide pokoknya, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak ya. Nah, dihilangkan darinya ya, boleh itu. Kalau di kalimat utamanya kan ada darinya, ini tidak ada, itu boleh dihilangkan ya. Tapi ide pokok masih mengacu atau masih sesuai dengan kalimat utama ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti kalian ini tulis ini contohnya, yang ini penjelasannya, mudah-mudahan mengerti. Adapun yang kalian harus tulis ini ya, di buku muatan bahasa Indonesia di binder ya, karena kan sudah dipilah-pilah kan. Ini silakan tulis pakai pause. Selanjutnya, nah ini sedikit lagi lanjutannya. Nah, ini
ini silakan kalian tulis pakai pause. Selanjutnya ya, tulis lagi, ini contoh paragrafnya. Boleh warna-warni ya, mau misalnya aku mau seperti di gambar, warna merah, warna biru, warna hitam, boleh sesuai dengan ini, karena ini untuk membantu pembelajaran. Tapi untuk menulis materi yang lain atau tidak ada arahan untuk warna-warni, ya pakai yang hitam saja ya. Aku tidak mau ini Pak, tidak mau warna-warni, yang hitam saja, boleh ya. Jadi boleh kalau yang mau hitam saja, atau boleh yang mau warna-warni sesuai dengan contoh, karena ini untuk membantu pembelajaran. Kemudian, nah ini penjelasannya, silahkan kalian tulis pakai pause. Kemudian selanjutnya ini contoh paragraf induktif, silahkan kalian tulis pakai pause. Videonya pakai pause ada ya. Nah, ini penjelasannya, silahkan kalian tulis lagi. Mudah-mudahan kalian paham ya. Nanti akan Bapak kirimkan tugasnya ya.